Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pada bawa buku mau ngapain? Mau belajar. Emang masuk ilmunya? Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shalli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Irhamna ya dzal jalali wal ikram. Terima kasih kepada tim semuanya, terutama Mbak Husnul. Dan ini benar-benar kayak tahu bulat dadakan ya. Ini hobinya silaturahim saja. Padahal nggak ada rencana, nggak ada planning apapun. Ini kejadian juga sama waktu seminar di Bogor. Padahal mau ngadain home sharing saja. Waktu itu dia Umi Kartika. Kos mau ngadain home sharing. Berapa orang? 50 orang. Udah cari hotel aja. Insya Allah ada 250 orang. Akhirnya cari hotel beneran. Bahkan bisa lebih dari situ. Ya ini juga sama. Tapi cuma 10 orang dong mau santai. Ternyata alhamdulillah banyak. Jadi yang dadakan itu yang penting ya. Rezeki juga dadakan, ujian juga dadakan, ilmu juga harus dadakan juga. Makanya kita harus cepat ambil peluang dan potensi ketika ada kesempatan ya. Karena orang sukses itu dia cuma dua. Pinter cari peluang dan pinter cari kesempatan. Orang gagal itu juga cuma dua. Gak pinter cari kesempatan, gak pinter cari peluang. Akhirnya cuma tiduran. Ya, kata siapa tiduran udah dapat duit? Gak ada. Ya, gak ada gitu. Baik, sebelum saya mulai, sebelum saya tanya dulu, yang sudah pernah ikut seminar saya siapa? Oke, yang belum pernah. Yang belum pernah ikut seminar. Oh, berarti saya udah ke pelosok-pelosok lagi ya. Oke, yang belum pernah ikut seminar ya. Banyak, coba angkat tangan lagi, angkat tangan yang belum ikut seminar. Oh, banyak ya. Selama di SR nggak pernah ikut seminar ya. Home sharing juga belum ya, cuma ngerumpi sering ya. Kalau ngerumpi sering ya. Kalau home sharing belum pernah ya. Ini semi home sharing juga. Baik, perkenalkan saya juga salah satu pembisnis di SR juga. Dan alhamdulillah dikasih kesempatan untuk hadir di sini silaturahim sama teman-teman semuanya. Inti kedatangan saya sini, saya mau silaturahim. Yang kedua, ya mau sekalian jalan-jalan juga ya. Jadi sudah lama nggak pernah keluar, jadi online semuanya. Padahal besok itu sudah mulai jadwal training. Yang ikut siapa? Mbak Husnul ikut ya. Ya, jadwal training itu selama 1 minggu. Jadi sebelum training sudah banyak tugas. Ya sudah banyak tugas juga. Jadi belajar itu harus kudu pusing. Kalau belajar mau santai-santai aja, mendingan di rumah saja ya. Wajar ya kalau misalnya kita belajar, cari ilmu, gak stres, gak pusing, gak mikirin, enjoy. Yang ada ini kosong, ininya penuh. Ya kan? Kalau ininya kosong, ininya penuh, selesai. Larinya ke mata. Kalau lari mata berat, ini 1 kilo, susah meleknya. Jadi peluangnya tuh ada. Alah, nanti aja lah, besok aja lah. Nah, begini nih, ya. Seharusnya yang diisi adalah otaknya dulu ya. Baik. Ini sebagai pemanis saja. Padahal mah saya pengangguran, nggak kemana-mana ya. Alhamdulillah atas izin Allah dari beberapa tempat, dan saya juga dulu seorang pekerja juga. Ya pekerja, dan saya aslinya adalah guru bahasa Inggris. Ya, saya aslinya guru bahasa Inggris kurang lebih 7 tahun. Nah setelah itu saya keluar, pikir saya begini, aduh gaji guru kecil, ya, cuma bisa buat muter bayar kontrakan, makan, itu juga ada ngutang ke warung sebelah, ya. Padahal akhirnya saya merubah, pengen kayak orang-orang, ngapain? Pengen kayak orang-orang ngapain? Akhirnya saya keluar, pengen kerja kayak orang-orang, berangkat ke kantor, pulang malam, pengen banget. Akhirnya saya keluar jadi guru. Dan gak ada namanya mantan guru ya. Tetap saya masih mengajar, cuma dengan situasi, kelas, dan kondisi yang berbeda. Akhirnya saya keluar, carilah kerjaan di koran-koran. Mana nih yang bekerja nih? Akhirnya saya kerja di salah satu distributor koran Kompas. Tadi sini sudah ada. Itu
Distributor koran Kompas, jadi area distributor. Itu bahasa kerennya area distributor. Padahal mah apa? Loper koran. Jadi saya dari guru jadi loper koran. Bangun jam 2 pagi, itu sudah harus sampai jam setengah 3 harus sampai di Palmerah. Saya ngambil koran di sana jam setengah pagi, jam setengah 3 pagi. Bayangkan ya, dari guru kalau misalnya datang ke sekolah disapa, ya kan, how are you today sir? Oh I'm fine thanks. Sekarang bodoh-bodoh nyapa, nggak ada yang nyapa. Ya kan, yang ada dikucilin iya, dihina iya, menikmati. Jam setengah 3 pagi saya harus sampai Palmerah dan saya nganter koran. Gak banyak pelanggannya ya, itu ada 15 orang. Dan itu 15 orang itu yang sudah 15 tahun bayar di muka dia langganan koran. Coba bayangin berapa puluh juta tuh 15 tahun. Kalau sekarang tuh koran sudah di harga 90-an di Kompas tuh ya, sebulan. Dan jam 3, jam setengah 4 koran itu harus sampai ke rumah. Kalau lewat setengah 4 koran itu nggak dibaca. Ya, korannya diapain? Koran dikasih plastik, dikasih nama, ya, sampai ada namanya. Dan itu masih ingat namanya adalah Ciputra, Pak Yusuf Kala, terus di Pondok Indah, banyak kan dilari di Pondok Indah semuanya. Ya, itu saya jadi loper koran jam setengah 3, jam 3 sampai jam setengah 4. Pernah jatuh dari trotoar juga pernah. Ada yang bantuin? Nggak ada yang bantuin. Kalau yang bantuin saya kabur, bisa jadi dia kakinya nggak nempel tanah ini, ya kan? Karena sepi. Sampai kadang ngantuknya gas saya tuh lepas, ya kan, udah nabrak trotoar. Menikmati proses, pikir susah amat ya kerja ya, loper koran bayangin. Menikmati, jatuh di jalan juga sama, korannya sampai berantakan, gak ada yang bantuin juga. Cukup saya aja yang tahu, orang tua cukup gak usah tahu ya. Itu prosesnya. Akhirnya saya pikir saya pengen ngajar lagi. Akhirnya saya ngajar di salah satu tempat, yaitu di Ganesha Operation, ngajar bahasa Inggris lagi. 2 tahun vakum karena di koran. Akhirnya saya belajar lagi, diterima. Akhirnya saya 1 minggu belajar lagi untuk tenses, past tense continuous, future. Saya belajar lagi. Akhirnya saya diterima dan saya punya 2 profesi waktu itu. Jam 2 pagi sampai jam 4 saya jadi loper koran, jam 8 pagi saya harus jadi guru. Ya, jam 8 pagi sampai jam berapa? Sampai ketemu jam 8 malam. Jadi saya jadi manusia bunglon, menikmati proses. Itu yang terjadi ya. Jadi kalau bahasanya, kalau lihat orang yang mungkin kelihatan sudah sukses, jangan ditanya mobilnya ada berapa, rumahnya, itu nggak perlu. Yang perlu kan apa? Sudah berapa kali Anda dicaci maki sama orang? Sudah berapa kali Anda dihina sama orang? Sudah berapa kali Anda itu direndahkan sama keluargamu? Sudah berapa kali Anda gagal? Itu yang penting. Baru tanya amalannya apa. Ditanya gak, wah enak ya, sudah punya ini, ya dia enak. Lah kamu? Ya kan, enak-enakan ngomongin orang. Yang lain ngomongin bisnis, kita ngomongin orang. Ya ini selesai. Ini sudah 2 alam, 2 sikap yang berbeda. Ya, makanya teman-teman semuanya di sini, kalau yang masih ngomongin orang, maka alamnya sudah berbeda sama kita. Ya, mendingan kita ngomongin apa? Bisnis. Ngomongin apa? Bisnis. Rumpinya kita ini bukan hanya rumpi biasa, tapi rumpi yang ada nilai transaksi. Bukan cuma hanya gosip semata ya. Baik. Oke teman-teman, sebelum saya mulai, saya pengen ya, biar enak, jadi nggak terlalu batas. Baik, sekarang saya tanya, Mbak siapa Mbak? Ya nama? Ya, Fatimah ya. Sudah pernah ikut seminar belum? Belum ya. Posisinya apa? Reseller ya. Sudah berapa tahun reseller? 3 tahun? Oh 3 bulan, kelamaan ya. Terlalu banyak tidur kalau 3 bulan masih reseller ya. Mbak, sudah posisinya? Agen ya? Oke, omsetnya berapa? Berapa? 15 juta. Berarti sudah menghasilkan dari usaha sendiri ya. Sebulan bisa berapa profitnya? Sudah beli apa aja? Oh
Wih, keren ya. Usahanya santai, cuma pegang handphone. Jadi 5D, duduk, diam, di rumah dapat duit. Ngepet kali ya. Gak ada zamannya itu. Gak ada namanya duduk, diam, di rumah dapat duit. Gak ada. Usahanya yang harus keras. Kenapa kok dia bisa duduk di rumah? Diam dan duit? Karena sebelumnya dia jalan-jalan. Sebelumnya dia perjuangan. Keringatnya mungkin masih kerasa baunya kayak gimana. Ya, jadi dilihatlah dari perjuangannya. Oke, pasti teman-teman punya cita-cita besar. Pasti teman-teman punya potensi besar. Yang sekarang mungkin ada yang menyesal, nggak apa-apa. Menyesal sekarang daripada menyesal kemudian. Jadi masih ada harapan untuk bisa bertumbuh. Sekarang sedikit kita mengafirmasi sebelum kita belajar. Karena percuma. Kalau kita mau belajar nih, ini saya ketahuan nih, pasti alamnya ini berbeda semua. Ya, alamnya masih berbeda semuanya. Ada yang masih mikirin, ini di mana ya? Ya ampun, cuciannya dia belum dijemur lagi tadi tuh. Nah, bengong. Matanya ngelihat, tapi nanar. Tahu mata nanar? Ya kosong. Dia nelpon, ya kan? Iya pak, ya pak. Depan ada singa, itu nggak kelihatan. Yang benar. Waalaikumsalam, langsung kabur dia. Baru terlihat, itu mata nanar. Nah, mata nanar itu biasa tetap apa? Cepat kena dihipnotis orang gitu. Nanar bengong, ya kan? Tahu-tahu nangis meleleh. Begitu aja kerjaannya. Ya. Kerasa deket pak, kalau saya nangis terus pak, ya nangisnya ngapain? Ya nangis meratapi kehidupannya, itu bukan nangis yang benar. Ya, oke, siap? Sekarang ikuti kata-kata saya dulu, biar teman-teman ada sedikit rasa pengen berubah, bertumbuh dan mengevaluasi diri ya. Kelihatan nggak ini? Kelihatan ya? Oke ya. Ikuti kata saya dulu. Ikuti kata-kata saya dulu. Angkat tangan yang kanannya. Udah ya. Anggaplah ini adalah tempat gedung yang AC-nya sepoi-sepoi, nyaman. Ya, anggap aja. Kanan kiri suara atau mungkin apapun itu adalah akan menambah Anda makin rileks, menambah Anda makin happy dan semangat untuk belajar. Oke. Ya, setelah sudah mengangkat tangan, Anda coba aktifkan pikiran Anda, aktifkan bayangan Anda. Anda itu sudah mulai merasakan dengan suara musik, Anda sudah mulai merasakan bahwa Anda itu sudah percaya diri. Anda sudah merasakan bahwa Anda itu sudah mau mengevaluasi diri. Ya ampun, selama ini gue kemana aja? Ya. Setelah itu ternyata Anda sudah mulai ingat lagi cita-citanya. Ya, teman-teman sudah mulai ingat lagi cita-citanya, teman-teman sudah mulai ingat lagi tujuannya, bahkan teman-teman sudah mulai ingat kesalahan-kesalahannya. Oke, ya. Ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat, ketika sudah mengucapkan bismillah, antara ucapan, pikiran, dan hati tolong satukan. Ya, ketika kita sudah mengucapkan bismillah, ucapan, pikiran, dan hati tolong disatukan. Ya, karena nggak ada yang kebetulan. Saya bisa ketemu Mbah Husnul di sini, itu nggak ada yang kebetulan. Saya ketemu teman-teman sini nggak ada yang kebetulan. Semuanya sudah Allah atur. Sedikit pun jari saya balas Mbah Husnul, ya kan, kok saya ada acara ini, insya Allah saya datang. Padahal saya nggak tahu gimana, itu di mana tempatnya. Ya, ternyata kalau misalnya jauh saya nggak tahu juga, pokoknya datang aja, sampai bingung. Saya memang bingung, harus kayak gimana. Yang jelas itu nggak ada yang kebetulan. Teman-teman mengangkat tangan pada hari ini juga nggak ada yang kebetulan. Ya, melihat, mendengar kondisi sekarang itu nggak ada yang kebetulan. Oke. Sekali lagi, ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya adalah, ya, komunikasi sama diri sendiri ya. Saya adalah manusia berprestasi, kebanggaan Allah. Jika orang lain bisa, maka saya pun pasti bisa. Atas izin Allah. Satu-satunya pendorong
adalah diri saya sendiri. Saya harus berani, maju, semangat, dan menerjang impian saya. Orang-orang tercinta saya wajib melihat dan merasakan kesuksesan impian saya. Orang-orang tercinta saya, terutama ibu saya, bapak saya, dan keluarga besar saya, wajib melihat kesuksesan saya, wajib merasakan kesuksesan saya. Saya yakin impian ini akan menghantarkan saya bahagia dunia, bahagia akhirat. Saya layak hidup sejahtera. Saya layak hidup bahagia. Saya layak punya rumah cash. Saya layak menjadi manusia yang memanusiakan manusia. Saya layak membuat ibu saya tersenyum. Saya layak hidup dengan kemampuan tak terbatas atas izin Allah. Baik, terima kasih. Mungkin teman-teman yang mungkin belum pernah self-talk atau mengafirmasi diri, bertanya sama diri, itu kayaknya mungkin agak aneh, ya. Tapi kalau orang yang sering mengafirmasi diri, afirmasi dalam suratnya, surat Az-Zariyat ayatnya 23, dijelaskan apa yang Anda pikirkan, apa yang Anda ucapkan itu akan terjadi, ya. Makanya Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Anda merasa senang, ya itu akan senang. Anda sekarang sedih, itu adalah sedih. Karena apa? Ucapan itu akan menjadi doa. Prasangka jelek pun akan menjadi doa. Prasangka baik pun akan menjadi doa. Teman-teman dengan banyak beralasan itu akan menjadi doa, bahwa teman adalah orang yang selalu beralasan. Teman-teman akan menjadi doa, ya kan, ketika doa teman-teman ini dengan mengafirmasi positif, ya. Penting. Pada secara tidak sadar kita setiap hari itu berdoa, ya. Cuman kita tidak sadar diri doanya mau kayak gimana, ya. Mudah-mudahan ini salah satu aktivitas yang insya Allah teman-teman bisa lakukan dengan kita bisa merenung, bermunajat, ya, untuk bisa memohon kepada Allah agar jangan sampai alasan, kata tapi, kata nanti, kata keluhan, dan ucapan-ucapan yang negatif itu muncul atau terucap dari mulut kita. Karena apa? Itu akan menjadi doa. Ingat ketika kita bilang begini, Pak, saya kan sudah sedekah, sama anak yatim juga saya sudah sedekah. Kenapa hidup saya masih segini-gini aja? Yang diterima adalah kalimat terakhir, yang diaminkan adalah kalimat terakhir. Segini-segini aja, itulah yang diterima. Ya. Pak, saya sudah usaha, semuanya sudah usaha, saya sudah 2 tahun di bisnis ini. Kenapa saya masih banyak hutang aja? Yang kalimat terakhir lah yang diterima. Kenapa? Hutangnya. Berarti apa? Itu Anda berkeluh kesah. Pernah nggak Allah ngasih berkeluh kesah sama manusia? Kurang ajar ya. Sudah ku kasih nafas 24 jam. Bahkan sekarang aja lu masih menghirup dan gratis, ya kan? Bayangin kalau ketika ada kebalikannya, nikmat ini menanya balik sama kita, kita mau berbuat apa? Ya. Baik. Akan saya lanjutkan. Ini penting buat diri kita. Saya nggak mengajarkan hal teknis, karena kalau hal teknis itu kurang efektif untuk di sini ya. Kami akan mengajarkan adalah di internal, jadi self atau dari internal diri dulu. Ya, ini ada 4 kekuatan leader. Ya, 4 kekuatan leader. Ini yang masih menjadi reseller siapa? Yang masih jadi reseller, angkat tangan. Angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Oke, yang reseller yang sudah reseller tapi sudah 6 bulan ke atas. Ada? Oke ya. Oke, 6 bulan ke atas. Baik. Ingat ya, ketika Anda masih menjadi reseller dalam artian begini, bukan masalah level atau resellernya sebagian bukan. Berarti kemampuan kita ini apa? Hanya cukup di situ aja, nyaman di situ. Berarti apa? Ujung-ujungnya
teman-teman cuma bisa menonton, melihat kesuksesan temannya sendiri. Ya, benar kalau misalnya kita berpikir positif. Tapi akibatnya apa? Nonton kesuksesan orang mikirnya negatif. Ya mah enak, ya kan? Didukung suaminya punya modal, lah kita, ya kan? Masih single pula, tinggal di kontrakan pula, orang tua jauh, ya kan? Lah kita, dia mah enak, ingat. Terus begitu, melihat kesuksesan orang lain, begitu juga. Berarti kita sudah mematok bahwa kita adalah pemikirannya fixed mindset. Apa tuh fixed mindset? Pemikiran kita itu apa? Tidak mau berubah, nggak mau berbenah, nggak mau bertumbuh. Ya, teman-teman boleh berkomunikasi sama siapapun. Ya, karena itu sudah hal layak sebagai sifat manusia. Tapi ketika teman-teman sudah berinteraksi, harus pilih-pilih teman. Ya, Al-Quran pun sudah memberikan dua jalan. Ya, bahwasanya ketika ada kata-kata ya ayuhan nas, ya, berarti kepada siapa? Manusia. Silakan Anda berteman, berbuat baiklah kapanpun. Tapi kalau sudah ya ayyuhalladzina amanu, maka ada larangan dan ada perintah. Teman-teman, kalau masih kategorinya ya berteman dan mau berinteraksi, masih kondisinya adalah sama kayak nas, maka berarti teman tuh nggak punya kemandirian, nggak percaya diri sama diri sendiri. Akhirnya apa? Jadi pengikut doang. Bisnisnya latah, ngomongnya juga latah, ya kan? Besok pagi jualan nasi goreng, siangnya jualan jilbab, ya kan? Terus sorenya jualan pulsa, malamnya jualan galon. Kalau hari Minggu jualan apa? Jadi marketing rumah. Terus begitu tuh. Ini brand, benar kata Mbak Usul ya. Jadi Facebook itu jangan jadikan alat jualan. Posting sehari bisa sampai 29 kali. Jualan terus, nggak ada yang nge-like. Ya iyalah. Gimana mau nge-like? Followernya pertemanannya cuma 100. Ya, itu yang aktif cuma 3. Itu juga orang tuanya, iparnya sama kakaknya. Paling itu aja yang lain. Ya. Gimana kita mau nge-like like-nya banyak sedangkan kita nggak pernah nge-like. Oke, yang pertama, ini 4 kekuatan leader. Ini tolong nanti tanya pada diri sendiri ya. Yang pertama, nih kekuatan leader adalah apa? Passion. Apa itu passion? Nikmati apa yang sedang Anda lakukan hari ini. Apa? Nikmati apa yang sedang Anda lakukan. Berarti kalau sekarang nih teman-teman yang hadir di sini, ruhnya 50% masih di rumah, masih ngurusi cucian, masih ngurusi tadi jalan ngapain, 50% di sini berarti Anda nggak menikmati. Ya, berarti ngeblank nantinya tuh. Pas tadi ngapain? Pokoknya saya bisa foto-foto sama coach deh. Terus saya posting. Ilmunya apa? Udah, yang penting action aja. Ya, akan begini terus. Ilmunya apa? Lauknya enak loh. Nanya ilmu, nanya lauk. Gitu, jauh lauk. Jadi apa? Mau mikir di sini nggak sampai. Nyampainya di sini. Karena Anda menikmati apa? Nggak menikmati yang sekarang. Makanya ini harus kita nikmati. Jadi harus bahagia. Ngomong bahagia, bukan bahagia. Sama sendiri aja sudah bohong. Gimana sama orang lain? Harus bahagia. Iya. Ini dilipat 6. Cicilan ini, habis benci ini, habis begini. Kamu sehat nggak? Coba. Antara ucapan sama pikiran aja nggak nyambung. Assalamualaikum, lam. Keluar rumah, bawa kantong SR, ya kan? Pas disapa, mau kemana mbak? Udah tau jualan lah. Bayangin aja. Bayangin ya. Ingat, ketika pemikiran atau pikiran kita sudah tidak nyaman, tidak happy, jangan harap Anda tuh bisa menikmati.
Nggak bakal bisa. Ya, coba caranya. Harus apa? Harus bahagia. Ada yang bengong, Mbak, ya kan? Ditanya begini. Gini. Ini nggak fokus, saya percuma aja nanti saya ngoceh berbusa. Tadi ngapain? Oh, udah. Lu tadi ngapain? Dipaksa saya. Kagak enak, kok saya datang jauh-jauh. Pada mau tidur, enaknya tidur. Bayangin otaknya begini terus nantinya. Karena nggak fokus. Akhirnya bengong di jalan bengi, ya kan, bengong. Tahu-tahu salah rumah dia masuknya. Ya, harus bahagia. Harus bahagia. Bahagia tertekan, bahagia. Kita ini perlu komunikasi sama orang lain. Gimana timnya mau happy, leadernya cemberut dulu. Ya, marah-marah terus. Ingat, kalau cemberut itu udah kena penyakit. Ya, setiap hari cemberut, marah-marah, itu kena penyakit giring, tahu? Tahu giring? Gila ringan. Ya benar itu. Orang yang sering cemberut, marah-marah, mukanya ditekuk, dilipat-lipat jidatnya, itu kena penyakit giring. Apa? Gila ringan. Anda keluar rumah, ya kan, dandanannya menor, tapi mukanya cemberut, itu sudah gila ringan. Kalau tanya gila ringan, kurang ajar loh, waras udah gila. Betul. Ya, apalagi kalau sudah senyum sendirian, nggak ada orang, senyum sendirian, itu sudah kena penyakit Gilbert itu. Gila berat. Di sini nggak ada yang gila ringan, nggak ada. Ya, nggak ada satu lah ya. Kitanya bengong aja. Kamu apa? Saya ini di jalan. Berapa? 3 bulan. Itu nggak ngeliat matanya. Ketahuan, mata yang lain ketahuan. Ya, ingat coba. Harus bahagia. Ucapan sama gestur tuh harus sama. Ya. Kalau misalnya senyum itu ibarat senyum tuh senyum 227, ya. Oh, ini belum naik seminar ya. Jadi senyum 227 apa? Nih pipi, ya besok kita belajar dulu. Saya kalau ngajarin ini bingung nanti, loadingnya susah. Coach, saya 4 bulan di rumah terus, coach, ini ngapain coach? Ya, saya sudah blank kayak begini nih. Nyatet nggak pernah makan tidur doang. Pas disuruh kumpul suruh belajar, otaknya hang. Makanya sih kita nggak usah belajar, kita bermain aja ya Nana ya. Oke ya, kita belajar senyum dulu. Ya, belajar senyum. Karena apa? Ilmu itu cahaya. Cahaya akan bisa masuk kepada orang yang hatinya tenang dan dia ikhlas dan happy. Kalau Anda nggak happy, boro-boro masuk, tertutup. Ya, ilmu itu ibarat cermin. Kalau cerminnya buram, maka bisa nggak melihat sosok wajah Anda sendiri? Bisa nggak? Nggak bisa. Makanya harus dihapus dulu. Oke, sekarang kita belajar senyum dulu ya. Oke, belajar senyum 227 ya. 227 ya. 2 cm pipi kanan nih ya, ini pipi kanan mundur 2 cm. Ayo pegang, nih pegang, nih tangan kanan ya. Nggak usah bilang catatan pulpen kayak orang pinter aja ya. Oke, no. Saya ngomong apa adanya nantinya ya. Dicatat ternyata apa? Gambar bunga. Pas dicatat apa? Cicilan utang belum bayar. Diurek-urek sampai lemas. Ngapain? Sakit hati. Masya Allah ya. Sudah, nggak usah megang ini dulu ya. Happy ya. Jadi komunikasi sama diri dulu. Jangan sampai Anda komunikasi sama orang lain tambah sama diri nggak pernah paham sama diri kita ya. Senyum tapi mukanya cemberut. Ini sahabatnya bohong sama diri sendiri. Oke, siap. Oke ya. Pegang pipi kanan. Pegang ya. Mundurin 2 cm. Nah. Pegang pipi kiri. Tangan kiri mundurin 2 cm. Ya, 2 cm, 2 cm. Terus apa? 7 gigi kelihatan. Oke. Ayo. Oke, coba ulangi lagi ya. Coba, siap ya. Ketika saya bilang 2, langsung 2, 7. Siap ya? Siap nggak? Siap. Kalau nggak siap, saya pulang. Oke ya. Siap ya? Ya, 7 ya. 7 gigi kelihatan, 7 detik. Selama 7 detik. Habis itu baru melihat tengok teman kanannya, kan kiri. Ha, ya ampun. Selama berteman 15 tahun baru dia senyum kamu begitu. Emang biasa gimana? Saya jujur ya, kamu tuh orangnya jutek. Masya Allah. Nggak pernah ngaca, di rumah nggak ada kaca. Ya kan, ya dandanan menor. Ya kan, lipsnya tebal. Ya mukanya muka cemberut gimana? Dibilang giring nggak mau, ya.
Semoga nggak ada penyakit giring di sini ya. Oke, coba ya. 2, 7. Tengok teman kanan kirinya. Ya, kan enak dari tadi. Kayaknya ya kan. Kita datangnya jangan telat ya. Kalau murid itu harus datangnya duluan. Serius banget loh. Ya kan. Pulpennya siapin. Ada yang baru beli buku. Ada yang baru beli pulpen. Biar kelihatan pintar. Ajar. Tapi gak bakal masuk. Kenapa kita nggak happy? Karena happy dulu. Kalau happy, insya Allah ya kan akan mudah. Ya. Kalau happy hasilnya mengikuti. Tapi kalau Anda worry, ya hati-hati. Tidak akan Anda dapatkan. Siap? Oke, coba senyum 227. Saya melihat senyuman yang paling ikhlas. Terus Anda berjabat tangan sama teman sebelah. Ya, berjabat tangan, tatap mata bahwa itu adalah saudara Anda dan kasih doa kebaikan. Ya, kasih doa kebaikan. Kasih doa kebaikan. Ya, siap? Siap? Yang pertama, ya, yang pertama nanti kodenya adalah ketika saya bilang 227 langsung praktekkan. Deng deng. Habis itu apa? Cari temennya, jabat tangan, peluk dan doakan. Ya, penting. Kok saya nggak pernah doain sama orang lain, ya, sama diri aja nggak pernah diterima-terima, ya salah lu sendiri. Ya, siap? Ketika saya bilang 227, habis itu selesai cari orang lain, salaman dan doakan. Siap? Nanti ada kata-katanya lagi sambil doakan. Jadi jangan lepas dulu. Oke, sekarang berdiri dulu deh. Enak banget gue yang berdiri dulu yang duduk. Enak banget duduk santai, ternyata apa bingung ya. Bang bisa bangkit lagi. Siap? Ya, harus siap ya cari pasangan ya. Ingat, ketika saya bilang 227, ketika saya bilang 227 praktekkan itu kode. Itu adalah penyakit biar kita nggak dibilang orang giring. Siap ya? Betul? Percuma ya. Ini karena penyakitnya masih banyak nih Bang Husnul ya. Giring semua. Bisnis serius banget. Ngapain bisnis? Kita harus serius. Naik omsetnya kagak, apakah lihat orang cemberut dulu, ya ampun. Happy, ngurusin apa sih? Santai aja ya lo, ya santai aja. Kok cicilannya banyak. Sini mau ngapain? Saya udah sukses. Ya udah ngomong sukses, sudah lah selesai. Siap? Oke. Ya, nanti ikuti kata-kata saya. Ya, ikuti kata-kata saya. Jadi biar teman paham, coba ikuti dulu. Ya, sebelum ini coba ya. Senyuman ikhlas. Senyuman ikhlas. Ya, ikuti ya. Jangan senyum dulu. Jadi kalau sudah ngomong senyuman ikhlas, ini kan senyum, berarti harus Ikhlas. ya kan? Dan wajahnya juga harus Ikhlas. senyum. Ya. Ngomongin senyum harus senyum. Ini yang repotnya. Ini enggak ada yang datang ceramah yang ngomongin neraka. Ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kalau nggak sholat, kalau teman-teman tidak sedekah, durhaka sama orang tua, teman akan masuk neraka. Pusing dia, langsung anaknya pulang ke rumah, mak, gue masuk neraka aja, enjoy, keren tulisannya. Dia ngomongin surga, beda kebalikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sedekahnya banyak, kalau sama orang tua pernah durhaka, masuk ke surga, oga. Ya kan, wajar aja pas kita ke masjid, apa? Mana pak? Masjid. Seharusnya happy mau masuk surga. Ini kagak kebalikannya. Mau diskotik baru seneng banget. Kita kopi lagi, ya kan? Ya kan? Nah, ingat harus kita rubah dulu. Ya, harus kita belajar sama diri dulu, jangan sama orang lain dulu. Belajar tahu Coba belajar tahu diri. Belajar tahu diri. Belajar masalah diri. Belajar masalah diri. Belajar komunikasi diri. Belajar komunikasi diri. Oke ya, ini penting. Ingat ya, coba ikuti lagi. Senyuman ikhlas. Senyuman ikhlas. Ingat, kalau sudah ngomong senyum harus sesuai ya. Senyuman ikhlas. Apa sih Pak? Itu tuh enak banget. Itu alpukatnya Pak. Ya, coba. Senyuman ikhlas. Senyuman ikhlas. Sama halnya. Sama halnya. Merawat. Rizki kita. Rizki kita. Nah, bahagiakan orang lain. Bahagiakan orang lain. Maka engkau bahagia. Bahagia. Pas ketika bilang maka engkau bahagia, peluk temennya dan doakan. Oke? Ingat ya, harus ikhlas.
Kalau yang nggak ikhlas senyum, kalau yang nggak ikhlas bahagia, Anda pura-pura. Dalam suratnya 17, surat Al-Isra ayat 7. Ini bukan dari saya, bukan dari Habib, bukan dari dokter, tapi Allah sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. In ahsantum lianfusikum wa in asa'tum falaha. Jika kamu melakukan kebaikan, maka sesungguhnya kebaikan itu akan balik pada dirimu sendiri. Wa in asa'tum falaha. Jika kamu melakukan kejahatan, maka kejahatannya akan balik pada dirimu sendiri. Jika kamu gak ikhlas senyumnya, gak ikhlas doanya, berarti Anda mendoakan diri sendiri untuk tidak ikhlas dan tidak diterima doanya. Mau? Saya selama ini begitu, coach, wajar nanti terima doanya. Sudah berapa lama? Sudah 31 tahun. Dikabulin nggak? Ya enggak. Lu tiap hari doain ya Allah. Besoknya ngomongin orang. Kata Allah, lu nggak bisa ngasih rezeki lo. Lo kenapa? Kalau saya kasih rezekinya, tapi Anda masih membenci orang, repot. Khawatir tidak berkah, makanya ditunda. Bisa jadi rezeki masih digenteng. Tengok lagi, lagi marah-marah, naik lagi dia. Ya kan? Nengok lagi ngomongin orang, naik lagi. Kata malaikat, kata Allah, kasih. Gak bisa ya Allah, tuh lagi marah-marah lagi. Ya sudah, jangan dulu. Kapan? 10 tahun lagi. Bingung. Ya Allah, saya sudah tua. Mau nggak? Itu yang menyebabkan Anda doanya tidak diterima. Kenapa? Masih membenci sama orang, masih membenci suami, masih membenci keluarga, masih membenci mertua. Hati-hati ya. Itulah penghambat rezeki yang menjadikan doa tidak terkabul. Kenapa? Anda masih punya rasa benci. Jauhi itu ya. Ini nanti sebenarnya ada materi nanti di batch 2. Nggak saya sampaikan sekarang, nanti Anda bingung ya. Oke ya, siap? Oke. Aduh kos, saya sudah gemeter ini kos. Ngapain? Saya mau telepon ibu saya. Mau urusan dia ngomel-ngomel. Ibu sudah tua, diam. Allah ya. Saya mau belajar dulu. Doain ya. Kata ibunya, iya saya doain. Ya ampun ya, repot. Oke, siap? Siap? Harus happy. Pokoknya kalau masih pura-pura bahagia, berarti Anda sudah kena penyakit giring. Nah, Anda sendiri yang ngomong ya. Oke, siap? Siap? Oke ya, dengan senyuman. Oke, ikuti kata-kata saya. Senyuman ikhlas sama halnya merawat rezeki kita. Bahagiakan orang lain, maka engkau bahagia. Latihan dulu sebentar. Nah, sekarang saling couple dulu, ya. Saling couple sudah. Oke. Saling tatap dong. Saling tatap, hati berdekatan, tapi matanya jelalatan. Ya, oke sudah. Jadi saling berucap kebaikan, saling mendoakan kebaikan. Siap? Oke? Baik ya, oke. Semua sudah ikuti ya. Senyuman ikhlas. Tatapnya ke teman, jangan ke saya. Kan kita komunikasi, masa mau tembak? Oke ya. Saling tatap, saling berucap, saling doa. Coba ikuti. Senyuman ikhlas sama halnya merawat rezeki kita. Bahagiakan orang lain, maka engkau bahagia. Doakan ya Allah, semoga dikabulkan hajatnya. Maafkan lahir batin, rezekinya lancar, sukses dunia akhirat, menjadi keluarga sakinah wadah warahmah dan bermanfaat semuanya ya. Masya Allah. Oke, silakan duduk kembali. Sengaja saya refresh, saya cairkan suasananya dulu. Soalnya tadi saya lihat apa? Baru 25% ruhnya datang ke sini. Ya, antara jiwa dan ruhnya apa? Belum nyatu ini. Oke, siap? Siap belajar? Siap belajar? Nah, apalagi kalau ada makanannya sudah datang ini, nanti jangan disentuh dulu ya makanannya ya. Nanti yang masuk adalah ke perut, bukan ke otak ini. Oke. Ini tolong praktekkan ke timnya. Jadi kalau misalnya kita mau ngobrol, sharing, jangan ujuk-ujuk langsung mukanya cemberut, leadernya cemberut, stres semuanya. Yang ada bukan mendapatkan solusi, tapi malah banyak masalah. Oke. Nah, sekarang boleh minum dulu boleh ya. Saya juga mau minum ya.
Sekarang saya tanya, siap belajar? Siap. Siap belajar? Siap. Di sini yang belum punya buku Hypno Personal Problem? Ya, banyak-banyak istighfar ya. Anda belum dapat hidayah. Yang belum ikut Facebooknya saya? Yang belum pertemanan atau ikuti yang belum? Banyak-banyak istighfar ya. Banyak-banyak istighfar ya. Baik ya, kalau kita mau siap belajar, kalau kita siap belajar, nanti boleh Anda add pertemanan Facebook saya, tapi tidak saya terima. Ikuti aja. Kalau ikuti berarti ketika ada status bisa ya. Bukan berarti apa? Saya pengen banyak teman. Saya pengen banyak teman di sosial media. Saya pengen banyak teman di dunia nyata juga. Kenapa? Bisa jadi doa teman yang kita doakan atau teman yang berdoa sama kita itu yang dijawab sama Allah ya. Baik, sekarang kita belajar 4 kekuatan leader. Ya. Pak, kalau reseller itu sudah bisa dikatakan leader belum? Ya sudah. Ya. Sudah belum? Sudah. Katanya ada training. Ya, tapi khusus leader. Kamu levelnya apa? Reseller. Wah, belum nih, kamu mesti dikacung. Jangan dulu. Ingat, leader itu adalah diri. Lead artinya apa? Memimpin. Leading adalah apa? Proses kita memimpin diri. Ya, makanya leader. 4 kekuatan ini, teman-teman kalau misalnya tahu, itu nanti timnya akan terus penasaran sama leadernya. Ya, akan menjadi role model, akan menjadi inspirasi sama orang lain dan juga timnya. Perhatikan, yang pertama, seorang leader harus punya apa? Ikuti coba apa? Lagi, lagi? Passion. Keren ya, pakai bahasa Mauk ya. Oke. Juga passion. Jangan oke, teman-teman baru belajar langsung. Oke, kita ngobrol dulu. Yang pertama harus passion. Apa itu? Gak tahu tuh kata coach apa passion. Jangan dulu. Pahami dulu ya. Perhatikan. Passion itu apa? Gairah, semangat. Nikmati apa yang sedang Anda lakukan. Itu namanya passion. Kalau lihat teman timnya nih ya, dia jelas jalannya nunduk begini, mukanya datar, ya kan, mukanya rata, matanya juga datar juga pandangannya, berarti dia lagi kurang ada semangat. Berarti sekarang dia lagi nggak menikmati hidup. Ada sambil makan, ya kan, tidak ngelihat, ya kan, makan tapi apa, nggak ngelihat sendok, nggak ngelihat nasinya, makan, itu sudah habis. Nah, perhatikan, ini passion, nikmati yang sekarang. Orang yang nggak bisa menikmati saat ini berarti sudah ketahuan masa depannya itu suram. Boro-boro Anda ngomongin masa depan, sama sekarang aja Anda nggak menikmati. Itu satu. Di zona pandemi masa COVID, ya Pak COVID dan Bu Corona, perhatikan, ya itu ada 3 zona. Ini sebelum saya larikan ya. Zona ini Anda harus pahami. Yang pertama adalah zona ketakutan. Di mana orang akan ada rasa ketakutan dimanapun kapanpun. Nah, kalau sekarang Anda masih di zona ketakutan, berarti Anda itu berarti apa? Maunya yang nyaman saja. Alhamdulillah, work from home. Ya, mungkin kerjanya di rumah. Ya kan, sekarang berat badan sudah naik 10 kilo lagi. Coba. Kalau sudah makin berat badannya naik, otaknya kosong, hanya makan terus, gimana mau mikir, geraknya susah. Ya, geraknya susah. Tar dulu ya. Aduh. So berdiri gini. Coba ketahuan orang yang berdiri tadi nih, ya, ketahuan ya dia apa gesit atau enggaknya. Ya, dari pas cara berdirinya Anda. Dari cara belajarnya, dari cara duduknya Anda sudah ketahuan. Ya, cuma nggak saya baca, kita pada bingung lagi ya. Ketahuan, dari mukanya Anda berekspresi ketika lagi belajar, ketahuan. Dia menikmati atau pura-pura menikmati. Dia bahagia atau pura-pura bahagia, ketahuan. Ya, itu ada ilmunya.
Saya alhamdulillah pernah di marketing manager Ayam Bakar Mas Sumono atas izin Allah itu kurang lebih 7 tahun. Pernah dia belum pernah makan ayam bakarnya. Dia belum pernah melihat apa saja, belum pernah merasakan ayam bakarnya. Itu franchise-nya kurang lebih waktu itu seharga 400 juta. Saya belum pernah ketemu orangnya juga, hanya via telepon saja. Tapi sebelum saya telepon, saya ngeliat foto profil WA-nya dulu. Ini namanya, ini ilmu ya, ilmu baru ya. Itu namanya bahasa apa? Reporting. Reporting itu ketika kita mau ketemu teman, kita harus tahu dulu minimal data sosial medianya, siapa dia. Itu minimal itu dulu. Kalau saya nggak tahu gimana coach? Lihat foto profilnya. Kalau foto profilnya cuma dia memandang mukanya cuma separuh, memandang view pegunungan begini. Nah, ada cirinya kayak gimana? Ada yang foto profilnya sama keluarga. Dari dulu nggak pernah diganti. Takut, ya kan? Itu tandanya sayang. Pokoknya foto itu keluarga gitu. Ada yang foto profilnya cuma kaki dua sepatunya di foto crack, ya kan, di foto profil. Ada juga. Nah, ini sudah menandakan. Pas saya nggak paham itu, oke, kalau nggak paham coba bajunya tuh pakai baju apa kalau emang dia ini. Maka kalau sudah tahu baju, ada mereknya nggak? Oh, ada mereknya. Ternyata di situ ada logo, misalnya ada lambang bola, foto bola, bisa Juventus. Oh, berarti dia penggemar bola. Berarti saya langsung searching dulu pertandingan Juventus yang baru-baru ini. Langsung tek. Oh iya, kemarin malam habis ada pertandingan Juventus lawan Arsenal, menang 3-0, yang ngegolin ini gini-gini. Saya baca dulu. Setelah baca ngobrol, Pak, Assalamualaikum. Wih, Bapak suka bola juga? Iya, enggak. Oh, kamu suka bola juga? Iya. Keren Pak ya. Kemarin saya nonton itu Pak. Ya kan lihat, padahal nonton secara ulang. Ya kan keren juga Pak. Wih, itu pasti Pak. Ini bisnis gimana? Nanti dulu bisnis udah gampang lah. Ngobrol aja. Jadi ngomongin bisnis alihin. Sudah closing. Ya kan tanpa panjang lebar, besoknya transfer. Hanya satu titik. Makanya paham kalau paham ya. Jangan sampai saya ketemu 10 orang harus closing, harus jadi reseller. Pokoknya tidak, harus semangatnya reseller. Pas datang ke sana, pas di jalan, maaf ya, nggak jadi, kurang ajar, langsung begitu Pak. Awas, langsung diblokir. Berarti tujuan Anda salah. Ketika Anda ketemu orang hanya tujuannya cuma satu, closing, itu salah fatal. Ya. Ketemu orang tujuannya closing sudah salah fatal. Karena apa? Nih ada 1:3. Ini adalah selling, ya. Selling itu apa? Menjual. Dan ini ada 3 ing, yaitu apa? Giving, memberi, helping, menolong, sharing, juga menolong dengan ilmu. Sebenarnya ketika Anda berani giving, ketika Anda berani helping dan sharing, maka tujuan selling itu akan mengikuti. Tapi kalau Anda tujuannya selling, Anda siap-siap sakit Nah, itu yang terjadi. Ya, pertama adalah nikmati. Yang kedua, practice. Coba practice. Muncrat ya. Nggak apa-apa, udah pakai masker. Coba ya. Apa? Practice. Ternyata practice di sini lakukan latihan yang disengaja untuk memperbaiki kelemahan Anda dan terus memperbaiki diri. Berarti latihan atau praktis adalah latihan yang disengaja. Maksudnya apa? Direncanakan. Anda belajar produk knowledge SR12, ada 70 lebih produk. Maka Anda rencanakan, 1 bulan ini saya harus hafal 5 produk, kuasa bisa sampai sedetail-detailnya. Ketika orang tanya tentang A, saya sudah bisa menjawab B, C, D. Itu keren. Itu enggak. Selama bisnis cuma 1 doang yang dihafal, minyak bulus doang dari dulu. Karena mudah diingat, manfaatnya mudah diingat. Itu doang, yang lainnya nggak tahu. Bah, kalau ini gimana? Udah bagus pokoknya, udah dicoba belum? Ini terbuat dari apa? Nggak tahu. Itu brosurnya. Tanya aja, tanya dulu. Beli kagak? Nah, begitu. Akhirnya posting. Tanya belum, beli kagak? Akhirnya apa? Cuma curhatan aja. Maka apa? Practice. Sekarang saya tanya, Mbak, dengan nama siapa? Nurjana. Sudah hafal produk semuanya, SR? Sekarang saya minta ya, dalam waktu 15 detik sebutkan 20 produk ya, 15 detik ya. Oke ya. Enggak, 10 detik sebutkan 20 produk.
Sebentar dulu, belum. Semangat banget. Ya. Dalam waktu 10 detik bisa menyebutkan 20 produk. Ya. Ayah ambil aja. Minyak bulus kan duluan kan? Ketahuan, berarti yang dihafalin minyak bulus ketahuan. Ini nanti akan ada customer juga ya. Tentang customer juga kayak gimana ada. Oke ya. 10 detik 20 produk. Oke, 1, 2, 3. Tuh. 2, 3. 5. Ya. Selesai. Baru berapa produk? 10 ya. Berarti Anda masih impas pas-pasan. Ya, wajar. Sekarang posisinya apa, Gen? Berapa omsetnya? 8 juta. Oke, 8 juta. Oke ya. Berapa lama sudah jadi agen? 6 bulan ya. 3 bulan lagi lahiran ya. Ya. Targetin. Target omset Juli berapa? Juli. Ini yang begini nih. Target si pengennya, perhatikan nih jawabannya ya. Target si pengennya di atas 20-an. Jelas nggak? Nggak jelas. Ini yang repot ini. Nggak boleh gitu ya. Ya, harus detail. Anda mau naik ojek, bukan Gojek ya. Perhatikan. Pas naik ojek, bang ojek, ya. Ojek yang ditanya dulu ngapain? Pertanyaan apa? Mau kemana neng? Betul nggak? Betul kan? Anda nggak jawab. Saya udah naik aja bang. Neng mau kemana? Saya nggak tahu mau kemana bang. Maaf neng. Saya nggak mau karena neng nggak punya tujuan. Gak jelas. Anda naik taksi, nyetop. Yang ditanya duluan taksi, selamat siang pak, selamat pagi bu, silakan duduk. Dalam waktu 1-2 kilo, taksi nanya, mau kemana bu, tujuannya bu? Gak usah ditanya pak, saya nggak punya tujuan. Bingung kan? Ini orang bukan ini. Hidup nggak punya tujuan. Bu, mau arahnya kemana bu? Ini ada perempatan, ibu mau lurus. Saya nggak punya tujuan mas, langsung. Mohon maaf bu, prosedurnya di taksi ini harus ada tujuan kemana biar kita tahu ansur-ansurnya siapa tuh alternatif. Artinya diturunkan. Silakan bu, gratis. Mau nggak begitu? Enggak. Sama. Kira-kira kayak sih 2 bulan lebih lah. Gak pede itu, ya. Ini yang repot nih, sama diri sendiri nggak ya? Nggak yakin. Sekarang coba punya buku, bukunya mana? Ya nggak bawa buku, ya kan? Oh, pulpennya bawa? Mana buku pulpennya? Masih di tas. Ya, mulai itu beralasan ini. Iya soalnya tadi. Iya soalnya tadi. Siapa yang bersoal? Kemana buku pulpennya? Ayo action dong, ya. Ingat ya, ada 3 kategori cara kita belajar. Ada yang dia mendengar, ada yang kinestetik menulis, ada dengan visual. Ya, kalau Anda lemahnya di mendengar dan Anda paksa untuk mendengar, Anda nggak bakal masuk ke ilmu. Tuh, cari di mana? Oh, diambil Jokowi tadi. Sama kertasnya juga. Oke, minta dan pinjam. Kasih 1 lembar. Nah, itu namanya komunikasi interaksi. Minta 1 lembar di tengah biar gampang nyobeknya. Oke. Ini saya praktekin ya ke tim ya. Oke. Ya, siap ya. Tulis nama. Yang besar ya nama. Ya dong, kecil aja kok, gak enak, malu namanya saya jelek. Ya. Oke, namanya. Oke. Nurjana. Oke ya. Nurjana. Levelnya. Again itu. Target omset di bawahnya. Target omset. Ini gak insya Allah bismillah punya. Tapi insya Allah bismillah gak boleh kerjain. Ya, target omset ini bentuk keyakinan dulu. Target omset. Ya. 30 juta. Berarti bulan berapa itu? Nggak ada bulannya. Tahun 2025. Bulannya mana? Ini jangan baper ya kalau saya begini ya. Ini sebenarnya saya lagi berkomunikasi bukan sama Nurjananya, tapi pikirannya, mindsetnya sebenarnya ya. Oke, bulan Juli. Tahun berapa, Neng? Bulan Juli tahun 2025, coach. 2020 tanggalnya. Tentukan tanggalnya, di tanggal berapa?
30 Juli. Iya, mentok coach. Kalau ada 40, saya tulis 40 coach. Punya paling mentok aja. Oke ya. Oke ya, sudah ya. 30 Juli 2020. Oke, berarti kenaikannya berapa? Kemarin 9 juta. Berarti kenaikannya 21 juta. Berarti tulis lagi. Kenaikan saya 21 juta. Berarti Anda mencari 21 juta di bulan Juli. 9 jutanya sudah dipegang. Ini perhatikan. Ini saya lagi ngebaca bukan sama Nurjananya, tapi sama Dennya ya. Sama apa? Sama pikirannya, mindsetnya. Oke. Sekarang silakan bacakan ya, dan sampaikan ke teman-teman. Teman-teman, nama saya Nurjana, saya agen. Omset saya bulan Juni kemarin 9 juta dan target saya di bulan Juli adalah 30 juta di tanggal 30 Juli 2020. Mohon doanya teman-teman ya. Silakan. Berdiri. Ambil itu bukunya. Saya Nurjana, posisi saya agen. Omset kemarin saya 9 juta. Insya Allah bulan ini saya omset 30 juta di akhir tanggal 30 Juli 2020. Doakan semua teman-teman. Amin. Silakan duduk. Lega kan? Lega. Gratis kan begitu? Boleh aja. Ini saya ya mungkin kurang lebih ya 20 lah. Kalau kurang lebih sih, banyakkan kurangnya juga sih, ya kan? Bayangin, sama diri sendiri aja nggak yakin. Ya, sama ucapan sendiri aja tidak ya yakin. Karena bisnis itu adalah keyakinan. Kalau Anda tidak yakin sama rezeki Anda sendiri, berarti Anda nggak yakin sama iman Anda. Loh, kenapa kok dia bisa omset 50 juta? Sholatnya sama, ya kan, waktunya sama. Kok kenapa kok beda? Berarti ada yang membedakan apa? Usahanya, keyakinannya. Jadi jangan batasi rezeki Allah yang kita berikan sama kita ya. Jangan batasi rezeki. Saya nggak mungkin coach, nggak mungkin saya sampai 30 juta. Mana bisa? Lah buktinya, ya ada salah satu DU yang kemarin ikut di batch 1. Apa? Ingat banget waktu itu dia curhat ya, coach saya malu jadi DU masih naik motor. Terus lah kamu jualan sabun kayaknya distributor masih naik motor. Saya gimana ya coach, malu. Kasih nasihat ya kan, nikmati saja. Lakukan, lupakan, buktikan. Lakukan, lupakan, buktikan. Dan sekarang apa yang terjadi? Expander cross rasa minyak, rasa sabun ada di rumahnya. Dulunya dia nganter produk cuma pakai Gojek, kadang pakai ojek. Bang, dia sudah bayar 10.000 nganter ke sana cuma hanya ngasih sabun seharga 25.000. Bayangin, bolak-balik. Tapi di sekarang sudah di depan. Rumahnya sudah ada, mobilnya sudah ada. Dalam waktu tak sampai di angka 2 tahun. Gak apa-apa. Oke, gak apa-apa. Untung masih ingat materinya. Iya. Iya, angin pak. Tadi angin kayaknya. Tapi gak apa-apa kalau misalnya. Oke ya, tadi sudah feeling kayaknya mau ini, makanya saya agak maju-maju lagi. Oke ya, baik ya. Jadi apa? Pertama tadi apa? Patient. Yang kedua apa? Practice. Tadi kalau Anda mau practice dalam waktu 10 detik 20 produk. Bisnis itu harus mendaging dan membatin dan mendarah daging. Ada guru saya, dia waktu itu mau kerjasama sama kebab Turki Baba Raffi. Sebelum dia ngambil franchise, dia sekarang sudah punya 250 outlet. 1 bulan penuh, makan pagi, makan siang, makan malam, makannya kebab. Dalam waktu 1 bulan. Bayangin aja. Kita udah mukanya udah kebab ya. Lembab kebab. 1 bulan. Sampai ngeliat bagaimana prosesnya. Jadi sampai kalau terlihat misalnya kebab dari jarak 1 meter, 2 meter sudah kelihatan ini enak atau tidaknya. Itu sampai segitunya. Ini enggak. Ya kan, jualan produk gak pernah pakai. Kayak kenet doang. Ayo masuk sudah tinggal.
Ini enggak, jualan produk cuma hanya posting doang, pakai kertas. Hello, rubah mindsetnya. Jangan banyakin brosurnya, banyakin barangnya. Nanti ya, ada yang mau beli deodoran, ketek sudah bawa kemana-mana. Nunggu, saya order dulu. Kurang lebih 1 minggu. Berarti kan nunggu 1 minggu udah keteknya bau. Iya, sabar ya. Ya enggak, pasti pindah. Makanya harus ada produk di rumahnya. Ini enggak bisa coach. Saya paling punya, saya hebat, pokoknya di postingan aja. Tanpa ada produk, laku. Bullshit. Ya, nggak bisa. Maka harus ada produk. Rubah mindsetnya. Uang ada, beli. Ya kan, belanja. Ini enggak, sayang coach. Masih mending saya nyimpan emas daripada nyimpan produk. Ini yang nggak masuk akal kan. Orang lebih banyak nyimpan emas, cincin, kalung, gelangnya daripada produk. Yang jalan itu apa sebenarnya? Yang membuat ada emas dari produknya. Maka harus banyakin produknya. Ini banyakin nggak nyampe. Maka harus kita rubah. Waktu itu seminar di Cilacap, langsung saya tanya, ada yang mau jadi agen hari ini? 1, 2, 3. Saya jelasin, langsung dia ke depan dari 15 orang. Dari dia sub agen mau jadi agen semuanya. Dia bilang, kamu punya apa? Motor saya ada 3 coach, ya kan? Berani? Mau nggak action kamu? Mau coach? Motor mana yang mau dijual ini? Ini saya nggak memaksa, tapi apa? Merubah mindsetnya. Kalau Anda reseller, saya menyamar reseller aja. Orang saya buat beli bakso doang kok. Terus kapan traktirnya? Bodoh amat. Nah ingat, orang yang beda apa? Dia beli bakso, gimana cara dia mentraktir orang? Ya, ini mindset yang keren. Tapi kalau mindset yang cuma hanya untuk sendiri apa? Beli bakso sampai untuk perut sendiri, tapi nggak sampai ke perut orang. Ini yang repotnya. Ini tujuan kita adalah bagaimana orang lain itu mau dan mampu untuk berbisnis juga, ya. Kita rubah. Baik. Yang keempat. Ini berarti fokus. Ya, pertama adalah passion, yang kedua adalah practice, dan yang ketiga adalah apa? Hope. Harapan. Dia berharap, ada harapan penuh. Harapan. Jadi harapannya harus kuat. Goalnya, cita-citanya. Ini harapan, hope. Ya, yang penting. Ya, pertama apa? Passion. Yang kedua? Practice. Yang ketiga? Hope. Oke. Yang keempat, ya, mudah-mudahan saya ingat. Pertama adalah practice. Passion, practice, hope, dan satu lagi adalah knowledge. Apa knowledge? Ilmu, ya, ilmu. Harus ada ilmunya. Oke, baik. Selanjutnya, ini 4 yang harus ada. Berarti pertama, passion. Ingat, caranya mudah. Kalau kita mau tahu timnya punya passion atau tidak, ya kan? Disemangat nggak saat itu Anda lihat? Ya, kalau nanti deh kayaknya nggak mungkin, nggak usah tanya. Anda lihat raut mukanya, dia happy atau tidak, itu sudah ketahuan. Ya, katanya, gimana kabarnya? Sehat. Ini sudah ketahuan. Ditanya, bang, gimana jualannya? Ya, alhamdulillah. Gimana lagi, nih? Orang mas sekarang mah ada susah. Bayangin. Dia padahal lagi ngelayanin, ya, nasi goreng. Gimana lagi, nih? Sekarang lagi susah. Yang diterima apa? Yang dikabulin susah? Padahal dia lagi ada customer. Customernya denger. Ya ampun, gue datang ke sini bikin susah dong ya. Gak bakal gue datang sini lagi. Bayangin, maka sudah berubah. Ya, makanya Pak, alhamdulillah ya. Oke. Jadi 4 ini yang teman-teman harus pahami. Ini pas jam 11. Saya mau interaktif. Ya, silakan teman-teman mau tanya tentang apa aja. Ya, silakan tanya dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Ingat, pertama apa? Passion. Yang kedua? Practice. Yang ketiga? Hope. Oke, yang terakhir adalah ilmu. Ya, silakan. Yang mau bertanya, saya kasih waktu selama 15 sampai 20 menit. Saya pengen lebih banyak komunikasi dengan teman-teman semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.